Bab 4511 Pulau Darah. Segera setelah itu, batu roh, biji roh dan bahkan batu abadi juga muncul dari tanah. Mereka bersinar seperti bintang dan reiki yang terkandung di dalamnya terus muncul, seperti gelombang, mendorong arus turbulen yang tak terhitung jumlahnya, langsung ke langit. Pulau-pulau yang jaraknya puluhan mil, reiki terhubung bersama, seperti seberkas cahaya besar yang tak terlukiskan, mengalir ke langit. Di udara, melihat seberkas cahaya semakin dekat dan keempat bayi iblis itu ketakutan. Erikin ini rupanya ingin menggunakan puluhan ribu senjata berharga ditambah reiki dalam batu roh dan biji roh yang tak terhitung jumlahnya pada mereka. Dari mana hal-hal ini berasal? Dia hanya seorang kultivator. Mengapa dia memiliki begitu banyak hal untuk berkultivasi? Keempat bayi iblis itu merasa kepala mereka akan meledak. Apakah pria ini seorang goper yang menimbun begitu banyak barang? Selain itu, benda-benda ini meledak pada saat yang sama dan menyerbu ke arah mereka. Siapa yang sanggup menahannya? Itu adalah seberkas cahaya reiki yang menyebar puluhan mil. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk menghindarinya. Cepat keluar. Empat bayi iblis mulai membombardir penghalang di luar formasi mati-matian. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tetap tidak ada hasil. Bahkan jika monster itu mengenai area yang sama, mereka tidak bisa membuka celah sama sekali. Sekarang mereka sangat menyesalinya. Sebelumnya, mereka menyindir rekan lainnya sebagai orang yang sombong dan arogan, bahkan masih senang bertemu Erikin, tetapi saat ini, mereka bertanya-tanya mengapa mereka mengejarnya. Erikin ini benar-benar licik, tidak heran sang tuan sangat membencinya. Mereka bahkan berharap bisa menangkap Erikin, mereka hanya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Melihat seberkas cahaya 10 mil melonjak ke langit, di mana ia lewat, monster itu ditarik ke bawah oleh bayi ajaib dan menanggung beban serangan. Ada semburan jeritan. Di bawah pancaran cahaya yang menakutkan ini, monster berubah menjadi kabut satu demi satu, tidak ada yang selamat. Dan bayi-bayi iblis ini berniat untuk mengambil kesempatan singkat untuk melarikan diri ke keadaan ilusi, tetapi mereka ngeri menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Formasi penghancur iblis muncul khusus untuk memusnahkan iblis. Metode seperti melarikan diri ke ketiadaan secara alami juga ditangani oleh formasi penghancur iblis. Jadi bagaimana mungkin memberi iblis kesempatan untuk melarikan diri? Ketika semua monster terbunuh dan berubah menjadi abu, cahaya reiki akhirnya jatuh pada bayi ajaib itu. Bagaimanapun juga empat bayi iblis itu memiliki kekuatan 3 penurunan, jadi tidak langsung mati. Tetapi meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, energi hitam masih keluar dari tubuhnya, jelas hasilnya tidak akan berbeda. Namun, tepat ketika mereka hanya memiliki satu napas tersisa, sesosok tiba-tiba muncul di belakang mereka. Bayangan abu-abu terbang keluar seperti ular kecil, menarik dan melingkar dan keempat bayi iblis diseret ke suatu tempat olehnya. Kemudian, seberkas cahaya yang membubung langsung ke langit, cahaya yang dipancarkan sangat mencolok bahkan ribuan mil jauhnya, seperti pilar batu giok yang menopang langit. Tidak sampai 10 napas kemudian secara bertahap menghilang menjadi tak terlihat. Seluruh pulau kembali tenang lagi. Di kejauhan, sebuah pulau berada di udara dan semua kultivator menatap ke tempat cahaya menghilang dalam diam. Mata Kelvin Peng melebar, jari-jarinya gemetar tak terkendali. Mati, benar-benar mati semua. Ketika Erikin memimpin iblis terbang seperti awan hitam, bulu kuduk Kelvin Peng berdiri dan dia hampir meragukan matanya. Semua kultivator tahu tentang formasi Erikin.
Selain itu, setiap orang juga menyediakan banyak barang seperti batu roh, roh senjata dan barang dewa. Namun sebelumnya, Kelvin Peng agak mencibir cara Eric Kin mempersiapkan formasi besar, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Menurutnya, tanah warisan ini mungkin dalam bahaya. Tapi sekarang situasinya, klan Unggas, klan Beruang, Suezu dan kota F semuanya berkumpul, begitu banyak master, apakah musuh bisa menjadi lawan mereka? Semua orang naik bersama dan pembunuhan langsung berakhir. Buang-buang waktu dan harta untuk membuat formasi besar. Lalu ketika Kelvin Peng benar-benar melihat bahwa Eric Kin memimpin pasukan bayi iblis untuk bergegas, dia hampir kencing di celana karena ketakutan. 4 iblis 3 penurunan yang menakutkan memimpin, diikuti oleh ribuan iblis 2 kegagalan. Aura yang mengerikan itu tidak akan pernah bisa dipalsukan. Jika benar-benar mengikuti apa yang dirinya katakan dan tidak menyiapkan formasi, maka jika ditemukan oleh monster-monster ini, mungkin mereka akan mati. Kelvin Peng percaya bahwa, belum lagi dirinya sendiri, bahkan jika semua orang yang hadir bergabung, bahkan jika semua kultivator di seluruh laut warisan bekerja sama, mereka semua akan musnah. Dan jika nyawa mereka hilang, maka untuk apa masih mencari warisan Dewa Bintang? Saat itu, Kelvin Peng sudah samar-samar percaya bahwa laut warisan seperti yang dikatakan Eric Kin, mengalami kekacauan besar. Tapi kemudian, seperti yang lain, Kelvin Peng menjadi khawatir. Dengan begitu banyak orang yang mengejar dan membunuh mereka, bahkan mencegat mereka bolak-balik, Eric Kin hanya sendirian, bahkan jika dia mengatur beberapa formasi, dapatkah itu berhasil? Jika Eric Kin meninggal, itu pasti giliran mereka selanjutnya. Tapi hasilnya, sekali lagi di luar ekspektasinya, sungguh luar biasa. Eric Kin menutupi seluruh pulau dengan formasi besar, yang tidak hanya menutup semua musuh sepenuhnya, tetapi juga Eric Kin hanya memukul pulau itu 2 kali dan semua monster ini mati. Dengan satu tamparan, formasi terbuka. Dengan satu amparan, formasi membuat serangan. Lalu semua iblis mati. Bahkan dengan roh senjata dan batu roh yang disediakan oleh semua orang, dalam satu formasi membunuh 4-3 penurunan dan ribuan 2 kegagalan, yang terlalu menakutkan. Bahkan Kelvin Peng membayangkan, bagaimana jika yang dihadapi Eric Kin bukan monster, melainkan klan Unggas. Ketika jebakan dipasang, seluruh klan Unggas dimusnahkan. Untungnya, aku berhenti tepat waktu dan tidak menjadi musuh dengan Eric Kin. Kelvin Peng merasa kakinya lemas. Dia menyesalkan bahwa dia masih terlalu muda dan belum pernah mengalami pertempuran. Ketika dia menyaksikan adegan ini, dia merasakan sedikit ketidaknyamanan jiwa dewa yang tercermin di tubuhnya. Sepertinya Susan Xiong di sebelahnya lebih baik setelah pertempuran panjang. Memutar kepalanya, Kelvin Peng hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Susan Xiong memiliki ekspresi kosong yang sama seperti dirinya dan dia bahkan tidak repot-repot menyeka keringat di dahinya. Sial, bahkan putri tertua tidak melihat pemandangan ini. Kelvin Peng menoleh untuk melihat yang lain. Kecuali Vinola Su yang ekspresinya tenang, semua orang berdiri di sana dengan hampa seolah disambar petir, tanpa berbicara untuk waktu yang lama. Setiap orang yang hadir adalah kultivator 2 kegagalan dan mereka semua tahu betapa sulitnya membunuh 2 kegagalan. Tapi Eric Kin tidak hanya membunuh beberapa, puluhan, bahkan ratusan, melainkan ribuan. Semua orang tahu betapa besar perbedaan antara 3 penurunan dan 2 kegagalan, namun keempat bayi iblis 3 penurunan itu menghilang dalam pilar cahaya Reiki. Selain itu, Eric Kin membentuk formasi besar dalam 2 hari, yang tidak hanya membunuh monster-monster ini, tetapi juga menyelamatkan nyawa semua orang.
Jika tidak dapat membunuh mereka, maka mereka yang akan mati. Eric Kin sudah bersiap sebelumnya dan menyelamatkan nyawa semua orang. Apakah Tuan Qin baik-baik saja? Ayo pergi untuk melihatnya. Berjarak jauh dan meskipun semua orang melihat kepunahan kelompok iblis, tapi tidak ada kultivator yang tahu bagaimana prosesnya dan apakah Eric Kin terluka atau tidak. Setelah bereaksi, semua kultivator terbang. Ketika mereka sampai di pulau itu, mereka terkejut lagi. Pulau yang dulunya hijau ini sekarang hampir menjadi pulau darah. Bersambung.